Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan, jemaat GKR yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti dan selamat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita berbakti di rumah kita masing-masing. Baik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan dan akan saya bacakan untuk kita semua. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau Tuhan terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkati kami saat ini Tuhan dengan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 121 ini berbicara tentang Tuhan penjaga Israel. Maka karena itu mari kita belajar bersama-sama, yaitu Tuhan penjaga kita. Tuhan penjaga saya, Tuhan penjaga saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ini menjadi suatu nyanyian ziarah, di mana ketiga peziarah di Israel mendaki Bukit Sion selama masa-masa pesta-pesta besar di Bait Allah ataupun di Bait Suci. Mereka menyanyikan nyanyian ziarah ini. Bahkan ini juga menjadi suatu yang dipakai orang-orang ataupun peziarah menjadi satu mazmur yang dinyanyikan ketika mengadakan suatu perjalanan. Saudaraku, dalam Mazmur ini sering juga disebutkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sempurna. Ia sempurna adanya, bahkan kuasanya dahsyat, kesuciannya teruji, bahkan kasihnya tak pernah terukur, terlebih keadilannya tidak pernah terkalahkan. Bahkan di bagian lain Tuhan juga digambarkan bahwa Allah kita itu sebagai batu karang yang teguh, menara pengharapan dan landasan yang kokoh. Inilah gambaran Tuhan kita. Ada satu hal yang sangat kita harus syukuri dalam hidup ini, yaitu di mana kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati ketika kita punya Allah yang dahsyat, yang punya keadilan, kasih yang tidak terukur. Ia sempurna dan Dia dahsyat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Mazmur pasal 21 ini menjadi suatu tema, yaitu Tuhan penjaga Israel. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Coba kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai 2.
Aku melayang, ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika peziarah itu melakukan suatu perjalanan ke Bukit Sion, mereka menatap, mereka melayangkan suatu pandangan ke arah gunung-gunung. Nah, artinya di sana adalah bahwa mereka ketika melakukan suatu perjalanan ziarah ini, mereka melihat suatu pandangan, sehingga mereka bertanya demikian, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dari manakah akan datang yang dimaksud di sana itu adalah ada satu pertanyaan yang tidak pasti ataupun ketidakpastian hidup. Ada satu pertanyaan yang mereka tidak bisa lihat ke depan. Dari manakah akan datang? Di mana bahwa mereka ketika melayangkan pandangannya, mereka melihat suatu gunung-gunung, mereka melihat suatu area, wilayah yang dipenuhi dengan hutan ataupun gunung-gunung yang tinggi, sehingga pikiran mereka, sehingga otak mereka, sehingga pengharapan mereka dihinggapi dengan suatu ketidakpastian. Dari manakah akan datang pertolongan kami dengan luasnya wilayah ini yang akan kami jalani, perjalanannya akan kami tempuh? Itulah pertanyaan dalam kehidupan para peziarah, di mana hutan tadi, gunung-gunung tadi itu wilayah yang sangat luas, tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Ada suatu ketidakpastian di sana. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Saat ini kita juga sedang melakukan suatu perjalanan hidup. Kita terkadang itu dihantui dengan suatu ketidakpastian, suatu pandangan yang tidak pasti. Dari mana pertolonganku? Saya tidak bisa berjalan dalam kehidupan ini. Saya tidak bisa melalui kehidupan ini, perjalanan hidup ini yang penuh dengan kesukaran. Itulah karena apa? Karena tidak ada suatu kepastian hidup. Tetapi coba kita perhatikan di dalam ayat 2 dilanjutkan di sana. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Israel. Ayat 2 ini menjelaskan, yaitu menjadi ada suatu jawaban yang pasti. Ketika peziarah-peziarah melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, mereka melakukan sesuatu perjalanan. Dari mana datang pertolonganku? Mereka mengatakan pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada suatu jawaban yang pasti. Kehidupan saya dan saudara, ketika kita melakukan suatu perjalanan hidup ini, ada satu jawaban yang pasti dalam hidup kita. Dari mana sumber pertolongan kita? Yaitu dari Allah Israel yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Bukan hanya kita mendapatkan suatu jawaban yang pasti, suatu pribadi sebagai sumber pertolongan kita, melainkan juga dia menjadi suatu pribadi yang sempurna. Ayat 2 itu berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Artinya di sana ada suatu kesempurnaan Allah. Ada suatu pribadi yang kuasa, maha kuasa. Ternyata jawaban yang pasti itu, kita punya pribadi yang berkuasa, yang menjaga kita, melindungi, menyertai kita, yaitu Allah Israel. Itulah sebabnya, dari manakah datang pertolongan kita? Tuhan hanya satu yang kita kenal, yaitu Tuhan sumber pertolongan kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjadi sumber pertolongan kita. Dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan di sana, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Apa yang dimaksud tidak membiarkan kakimu goyah? Artinya di sana Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menghadapi persoalan, masalah secara sendirian. Melainkan Tuhan tidak pernah membiarkan kamu, melainkan Tuhan menjagamu, melindungi kamu, menyertai, menolong engkau. Coba kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, jelas pertempuran yang dihadapi oleh Raja Daud dengan Goliat di sini adalah karena campur tangan Tuhan. Kalau kita bisa melihat bahwa Raja Daud dengan porsi yang sangat-sangat jelas berbeda dengan Goliat, tidak masuk akal bahwa Daud akan mengalahkan Goliat. Tetapi Allah menolong Raja Daud. Tuhan tidak membiarkan Raja Daud berperang sendirian. Tuhan tidak membiarkan Raja Daud kakinya goyah, tetapi Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Raja Daud. Bahkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Untuk itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memperoleh kemenangan karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan tidak membiarkan kaki Raja Daud goyah. Sama demikian kehidupan kita, ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, masalah hidup ini, ketakutan, ataupun mungkin suatu musibah yang terjadi, ataupun mungkin wabah yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan akan menolong kita. Dia tidak pernah membiarkan kaki kita goyah, bahkan Tuhan menjaga kehidupan kita semuanya. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin kita tidak bisa pikirkan masalah kehidupan ini, kita bisa selesaikan, tetapi Tuhan ada yang menolong kita. Dia tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan dan masalah hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita pelajari bersama. Yang pertama tadi yaitu Tuhan sumber pertolongan kita. Yang kedua di sini adalah Tuhan sebagai penjaga kita. Penjaga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maksud dari penjaga adalah suatu pribadi yang bertanggung jawab, orang yang melindungi, orang yang menjaga, orang yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu. Itulah penjaga, bertanggung jawab, saudara-saudara. Jadi penjaga dikatakan di sana itu adalah orang-orang yang dikhususkan melindungi, ya, orang-orang yang dikhususkan untuk melihat, untuk mengatur, menjaga. Nah, dan tugas ini harus waspada, tidak boleh lehai-lehai, tidak boleh lalai, akan tetapi harus bertanggung jawab. Beda dengan manusia, saudara-saudara. Orang yang menjaga sapam ataupun mungkin piket, saudara-saudara, ketika disuruh menjaga, ketika ada bos ataupun pimpinan, mereka dengan sigap, mereka dengan setia, mereka konsisten. Tetapi ketika tidak ada pimpinan, bos, mereka lehai-lehai, mereka santai-santai, bahkan mereka meninggalkan suatu tanggung jawab, tidak menjaga. Piket demikian,
Ya, manusia seperti itu. Karena apa? Tidak konsisten. Tapi Tuhan kita itu beda. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan melawat kita, bahkan Dia juga menjaga saya dan saudara dengan konsisten. Dikatakan di sana, Ia tidak terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Terlelap di sana itu Tuhan tidak lalai, manusia yang lalai. Tuhan konsisten, manusia yang tidak konsisten. Tuhan itu setia, Tuhan tidak terbatas, Tuhan sempurna. Itu artinya tidak terlelap. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjaga kita itu tidak pernah terlelap. Kemudian dikatakan di sana tempat itu tidak tertidur. Allah kita itu tidak tidak tidur, ataupun Allah kita itu melek terus, tidak ngantuk. Manusia kalau jaga piket ngantuk, manusia kalau menjaga itu tertidur, saudara-saudara. Tetapi Allah tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia itu selalu sigap. Allah kita itu selalu menjaga. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar. Mata Tuhan selalu terarah pandangannya kepada anak-anaknya. Karena Tuhan mengerti perjalanan setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah sampai tidak melihat anak-anaknya, tapi Dia pandang terus. Dia lihat terus anak-anak, perjalanan kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 34 ayat 16 dikatakan di sana. Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju. Tuhan tidak pernah tertidur, tapi Dia selalu melihat kehidupan anak-anaknya. Dia selalu melihat perjalanan anak-anaknya, suka dan duka yang dihadapi oleh anak-anaknya. Tuhan tahu. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam persoalan hidup pun Tuhan selalu ada untuk saya dan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman ini, bahwa Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tertidur. Kemudian dikatakan di sana, Ia menghindari kita dari kecelakaan. Coba kita perhatikan ayat yang ketujuh. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Menghindari kita dari kecelakaan artinya menghindari maut, menghindari musibah, ataupun menjaga kita dari wabah penyakit, menjaga kita dari tulah, menjaga kita dari ancaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa aku memberikan jalan yang mulus kepadamu, jalan yang lurus. Melainkan ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada musibah dalam kehidupan ini, ketika ada ancaman, Tuhan akan menjaga dari semuanya itu. Amin. Jadi jangan takut saudara-saudara terhadap apapun yang dialami oleh Indonesia pada saat ini, yaitu penyakit virus Corona COVID-19. Jangan takut terhadap itu. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi anak-anaknya yang selalu setia kepada Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar setia kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pegang Yesus dalam hidup ini, Dia senantiasa menjaga kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yang terakhir di sini dikatakan bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin hidup kita. Coba kita perhatikan di sini ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masuk, menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya di sini adalah menjadi suatu perlindungan Allah dalam hidup ini selalu ada di dalam perjalanan hidup kita, menjaga kita di dalam perjalanan, menjaga kita secara
komplit. Ya, mulai dari awal, mulai dari kita dilahirkan sampai akhir hidup kita, Tuhan menjaga perjalanan hidup kita secara komplit. Amin, saudara. Dan yang kedua dikatakan di sini menaungi. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu. Naungan artinya adalah bahwa Tuhan yang mengcover, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Ya, itulah naungan, seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya di saat hujan. Demikianlah Tuhan, bahwa kita senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya, ancaman malapetaka dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musibah yang sedang kita hadapi saat ini adalah musibah yang sangat menakutkan hidup. Karena ketika kena terserang, maka akhir hidup sudah menanti. Saudara, karena virus ini begitu sangat ganas, tetapi saya katakan jangan takut. Tuhan senantiasa menjaga hidup kita, dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita membaca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik terhadap apapun yang terjadi di Indonesia ini. Karena Allah, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua, yang akan meneguhkan iman kami, menguatkan kehidupan kami ini Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa ucapan syukur kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.